Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa perang Badar secara mutlak dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Sementara itu, pasukan musyrikin Quraisy yang terpukul mundur kembali ke Mekah. Di Mekah, Abu Sufyan terus saja membakar rasa benci kaum musyrikin terhadap kaum muslimin di Madinah. Ia berseru agar jangan ada satupun orang Quraisy yang mengisi kerabatnya yang tewas di perang Badar. Abu Sufyan tidak ingin kaum muslimin kegirangan atas kemenangannya. Terdapat sejumlah wanita Quraisy datang kepada istri Abu Sufyan, menanyakan mengapa Hindun tidak menangisi ayah, saudara-saudara, serta pamannya yang tewas dalam peperangan. Hindun menjawab bahwa ia khawatir jika ia meratapi tewasnya orang-orang yang disayangi, maka Muhammad dan kaum muslimin akan bergembira. Ia juga bersumpah tidak akan menangis sebelum dapat bersama-sama dengan masyarakat Quraisy kembali memerangi Muhammad beserta para pengikutnya. Sejak saat itu hingga terjadi perang Uhud, Hindun tidak mau memakai minyak rambut. Kemudian pisah tempat tidur dengan suaminya dan melawan kesedihannya dengan meningkatkan kebencian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam dan kaum muslimin. Di tempat lain terdapat kisah sekembalinya pasukan musyrikin Quraisy dari Badar. Umair bin Wahab bin Umair al-Jamhi, ia adalah seorang mata-mata, pergi menemui seorang pemimpin Quraisy bernama Safwan bin Umayyah di dekat Ka'bah. Mereka mengeluhkan banyaknya pasukan yang mati dalam perang Badar. Umair berujar bahwa seandainya ia tidak sedang menanggung hutang yang belum lunas dan belum dapat memberi bekal penghidupan yang cukup bagi keluarganya, tentu Muhammad akan ia datangi dan ia bunuh. Saat itu Umair telah mendengar bahwa Muhammad beberapa kali pergi ke pasar di Madinah. Untuk mendekatinya, ia mempunyai alasan bahwa ia datang untuk menebus anaknya yang menjadi tawanan kaum muslimin. Mendengar hal ini, Safwan amat gembira. Ia berbisik menawarkan akan menanggung semua hutang Umair dan akan menjamin seluruh biaya penghidupan keluarga Umair. Pada saat itu di Mekah tidak ada seorang pun yang meragukan kemampuan Safwan dalam mencukupi penghidupan keluarganya. Kemudian Safwan menyerahkan seekor unta yang dengan tegap kepada Umair, lengkap dengan perbekalan untuk perjalanan ke Madinah. Umair pun menyetujuinya. Ia segera mengasah pedangnya dan membubuhinya dengan racun. Supaya rencana Umair berjalan lancar, maka sebelum berangkat ke Madinah, ia berpesan agar kesepakatan ini dirahasiakan. Safwan pun menyanggupinya. Setibanya di Madinah, Umair sengaja berhenti di depan pintu Masjid Nabawi. Kemudian menabatkan untanya dan mengambil pedangnya. Ia berjalan menuju ke dalam masjid tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan Umar Ibnul Khattab dan beberapa sahabat lainnya. Melihat Umair masuk ke masjid dengan membawa pedang, para sahabat serentak berdiri dan menyeretnya hingga ke hadapan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umair perihal apa tujuan ia datang ke Madinah. Saat itu Umair menjawab dengan tegas bahwa ia ingin menebus tawanan. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya tentang mengapa ia membawa pedangnya. Umair menjawab bahwa ia lupa ketika turun dari unta, ternyata pedang masih terbawa di pundaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Wahai Umair, katakanlah terus terang, sesungguhnya apa yang mendorongmu datang kemari?" Umair menjawab dengan berdusta bahwa ia tidak memiliki maksud lain kecuali hendak menebus kemerdekaan seorang kerabat yang menjadi tawanan. Rasulullah pun bertanya lagi, "Persyaratan apa yang engkau berikan kepada Safwan di dekat Ka'bah?" Mendengar pernyataan ini, Umair terperanjat dan mulai ketakutan. Tetapi beberapa kali ia masih terus mencoba mengelak.
Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalangi niat burukmu Umair yang telah berjanji kepada Safwan akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar syarat Safwan. Mendengar pernyataan ini, Umair terperanjat dan mulai ketakutan. Tetapi beberapa kali ia masih terus mencoba mengelak. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalangi niat buruk Umair yang berjanji kepada Safwan akan membunuh Rasulullah atas dasar syarat Safwan akan melunasi hutang-hutang Umair dan akan menjamin penghidupan seluruh keluarga Umair. Umair menjadi gagap, bingung sekaligus heran karena tidak ada seorang pun yang mengetahui pembicaraan rahasianya dengan Safwan. Kemudian ia sekonyong-konyong berkata, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Anda adalah Rasul utusan Allah." Ya Rasulullah, pada mulanya aku mendustakan kenabian Engkau saat menerima wahyu dari langit. Sekarang aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan aku pun bersaksi bahwa apa yang Anda bawa adalah kebenaran dari Allah. Aku bersyukur karena Allah menuntunku ke arahnya. Atas dasar pernyataan Umair ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilakannya duduk dan meminta para sahabat agar mengangkatnya sebagai saudara, mengajarkan Al-Quran kepadanya dan membebaskan tawanan yang ia minta. Setelah beberapa waktu berselang, Umair memohon izin untuk kembali ke Mekah supaya dapat mengajak orang-orang Quraisy agar mau beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk ajaran Islam. Ia pun berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menunjukkan jalan yang benar kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Permohonan ini dikabulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umair pun segera berangkat kembali ke Mekah. Di Mekah, Safwan telah lama menunggu-nunggu kedatangan Umair. Setiap ada orang yang datang dari Madinah, selalu ia tanya, apakah telah terjadi suatu peristiwa di sana? Kadang-kadang Safwan berseru, "Hai orang-orang Quraisy, bergembiralah dengan suatu kejadian yang akan dapat membuat kalian melupakan tragedi Badar." Pada suatu hari, Safwan bertemu dengan beberapa orang yang baru saja datang dari Madinah. Safwan bertanya kepada mereka tentang bagaimana keadaan Umair. Orang-orang itu pun menjawab bahwa Umair telah masuk Islam. Betapa terkejut dan marahnya Safwan. Berulang-ulang ia mengutuk Umair. Ia bersumpah tak akan berbicara dengan Umair untuk selamanya dan tidak lagi sudi menanggung hutang-hutang Umair, serta tidak mau lagi memberi jaminan penghidupan bagi keluarganya. Ketika Umair sampai di Mekah, ia secara terang-terangan memperlihatkan keislamannya kepada penduduk kota. Ia juga mencari Safwan dan bertemu dengannya di depan bangunan Ka'bah. Setiap kali diajak bicara, Safwan selalu membuang muka. Umair berkata bahwa Safwan merupakan salah satu pemimpin di Mekah. Dahulu mereka sama-sama menyembah patung-patung dan menyembelih kurban persembahan untuk berhala. Umair menegaskan bahwa itu bukanlah agama. Ia menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Namun, Safwan masih terus membuang muka. Sejak saat itu, Umair bin Wahab giat berdakwah. Jerih payahnya tidak sia-sia. Banyak orang di Mekah dan wilayah sekitarnya yang menyambut baik ajakannya dan memeluk Islam. Terdapat kisah tentang Abu Lahab. Ibnu Ishaq mengetengahkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa Abu Rafi dahulu adalah budak dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, Abu Lahab atau musuh Allah tidak turut serta dalam perang Badar. Sebagaimana penggantinya, maka ia mengirimkan Al-As bin Hisham bil Al-Mughirah. Ketika mendengar berita kekalahan telak kaum musyrikin,
orang-orang Quraisy yang telah masuk Islam di Mekah yang sebelumnya terkucilkan, lemah dan tertekan, berubah menjadi terhormat dan kuat. Pada waktu Abu Rafi duduk bersama Ummul Fadil sambil melakukan pekerjaannya meraut panah sebagai alat undian di dekat sumur Zam-Zam, tiba-tiba datanglah Abu Lahab dan duduk membelakangi. Sesaat kemudian terdengar suara orang berteriak bahwa rombongan Abu Sufyan datang dari Badar. Dengan tergopoh-gopoh, lalu Abu Lahab menemuinya dan segera bertanya kepada Abu Sufyan tentang keadaan orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Mendapat pernyataan ini, Abu Sufyan menjawab bahwa di sana mereka tidak apa-apa, hanya bertemu dengan kaum muslimin. Kemudian kaum musyrikin menyerahkan leher mereka dan kaum muslimin membunuh serta menawan sesukanya. Mendengar jawaban ini, wajah Abu Lahab berubah kecut dan tubuhnya gemetar ketakutan. Seminggu kemudian, Abu Lahab diserang penyakit cacar hingga akhirnya mati mengenaskan. Oleh anak-anaknya, mayat Abu Lahab dibiarkan saja, tidak segera dikubur 2 atau 3 hari membusuk. Orang-orang Quraisy saat itu memang sangat takut dengan penyakit cacar yang sangat ganas dan cepat menular. Setelah mayat Abu Lahab membusuk hingga baunya menyebar kemana-mana, barulah banyak yang menegur 2 anak Abu Lahab yang bernama Utbah dan Utaibah. Mayat Abu Lahab kemudian mereka guyur dengan air, lalu diangkat ke daratan tinggi di Mekah. Selanjutnya dilemparlah ke dalam liang dan ditutup dengan timbunan batu. Demikian cerita Tatitu edisi kali ini. Ikuti terus kelanjutan kisah ini pada episode selanjutnya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.